Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil tullabi wa musahhilil khairi liman yata'allamu. Thumma assalatu wassalamu ala nabi wa alihi wa sahbihi jayu'zamu. Ya Rabbana kaffir anna dhunubana wa walidina wa liman huwa muslimu. ندعوك اللهم علما نافعا من يومنا إلى الحساب يقوم. آمين 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 ويا فتاح. آمين 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 ويا عليم. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Segenap ibu-ibu hajah, para ustadzah, ibu-ibu hadirat sekalian jamaah Majelis Ta'lim Nurul Anam yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkumpul kembali melanjutkan pengajian rutin kita. Mudah-mudahan yang tadi sudah dibaca dan yang akan kita baca menjadi sesuatu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang sholat Id atau sholat hari raya. Sholat hari raya ini ada dua macam. Ada hari raya fitri, Idul Fitri sebutannya. Ada hari raya Adha, Idul Adha. Kadangkala Idul Fitri disebut sebagai Idul Asghar, Idul Adha disebut sebagai Idul Akbar. Pernah dengar Bu? Idul Akbar itu hari raya besar. Hari raya besar itu apa? Idul Adha, korban, hari raya besar. Nah kalau Idul Fitri justru Idul Asghar, hari raya kecil. Jadi lebaran Syawal sama lebaran korban itu gedean lebaran korban. Karena di situ Allah mengampuni lebih banyak dibanding yang diampuni setelah bulan Ramadan. Di bulan Dzulhijjah pada hari Arafah itu Allah mengampuni dan membebaskan tawanan-tawanan api neraka lebih banyak dibanding di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan mungkin yang dibebasin mah yang puasa aja. Ada Bu di bulan Ramadan yang masih di kewarteg aja, ada nggak? Yang masih ke warteg aja ada nggak? Ada pakai hording biasanya Bu, pakai hording kelihatan kakinya doang, ada yang begitu. Nah kalau Idul Adha ini Allah memberikan ampunan lebih besar, lebih banyak. Makanya Idul Adha kadang disebut sebagai Idul Akbar, hari raya besar. Orang Jawa Tengah, Jawa Timur kalau menyebutkan korban apa? Bodoh apa Bu? Besar. Iya, nggak ada orang Jawa di sini ya? Apa Bu Guru? Kalau bulan haji itu bulan apa namanya? Dzulhijjah itu bulan apa? Besar. Kelamaan di Jakarta Bu Guru ya, kelamaan di Tangerang. Besar sebutannya besar. Kalau Idul Adha, Dzulhijjah sebutannya besar. Bulan besar kan ada bulan Mulud itu Rabiul Awal, ada bulan Ruah itu Sya'ban, ada bulan Apit itu bulan Dzulqa'dah. Dia disebut Apit karena diapit dua lebaran, yaitu diapit Syawal sama Dzulhijjah, diapit dan dengan lebaran Idul Fitri dengan lebaran Idul Adha, maka sebutannya Apit. Apit itu biasanya orang kalau ngawinin di bulan Apit nggak ada, karena kata orang tua dulu pantangan ngadain hajat di bulan Apit. Ya sebenarnya sih bukan pantangan juga, karena duitnya udah habis buat lebaran dan besok buat siap-siap lagi buat nabung korban soalnya.
itu orang dulu biasanya nyebutnya apit, karena ini bulan apit Dzulqa'dah disebut dengan bulan yang diapit 2 lebaran, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Idul Fitri kadang disebut dengan Idul Asghar, Idul Adha disebut dengan Idul Akbar. Nah, pembahasannya tentang sholat kemarin sudah kita bicarakan. Sholat Idul Fitri maupun Idul Adha ini diperbolehkan berjamaah sempurnanya, boleh juga sendiri. Nah, yang berikut ini akan kita bahas tentang kesunatan-kesunatan saat hari raya. Sunanul Idaini, ketemu Bu? Sunanul Idaini, kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul Idaini, kesunatan-kesunatan 2 hari raya. Yusannu fil idaini al-ghuslu wat tatayyubu wat tazayyunu bi ahsani thiyabi wa ihya'u lailatiha bil ibadati wat takbiri wat tabkiru ilal masjid. Di kitab ibu tabkir apa takbir? Yang kedua tabkir, betul. Kalau di saya takbir, ini salah nulis. Yang pertama takbir, yang kedua tabkir, beda arti. Kalau takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu takbir namanya. Kalau ini tabkir ini bergegas pagi-pagi maksudnya. Sunanul Idaini, kesunatan-kesunatan 2 hari raya. Yusannu, disunnahkan, fil idaini, dalam 2 hari raya. Apa yang disunnahkan? Al-ghuslu, pertama mandi, wat tatayyubu, dan pakai wewangian, wat tazayyunu, dan berhias, bersolek, bi ahsani thiyabi, dengan sebaik-baiknya pakaian, dengan pakaian yang paling baik. Dan juga disunahkan wa ihya'u lailatiha, menghidupkan malam hari raya, dihidupkan bil ibadati, dengan ibadah, wa takbiri, dan dengan takbir. Dan disunahkan juga wa tabkiru, bergegas, disunahkan juga bergegas atau pagi-pagi, ilal masjidi, menuju masjid. Ada beberapa kesunatan ketika hari raya datang, baik itu hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Disunnahkan mandi, disunnahkan mandinya namanya mandi sunnah hari raya atau mandi sunnah Id. Niatnya nawaitul ghusla sunnatan di Idul Fitri lillahi ta'ala. Coba sama-sama Bu, nawaitul ghusla sunnatan Idul Fitri, nawaitul ghusla sunnatan Idul Adha lillahi ta'ala. Mandi itu niatnya di mana Bu? Niat itu di mana niatnya? Niatnya di hati. Niatnya di hati semuanya. Kapan saat niat? Saat niat mandi adalah saat basuhan pertama atau guyuran pertama. Semua ibadah waktunya niat adalah waktu saat pelaksanaan ibadah itu pertama kali. Sholat pertama kali, ibadah sholat pertama kali itu rukun yang pertama apa Bu? Ya, habis niat apa? Takbiratul ihram. Maka niatnya saat takbiratul ihram, di awal ibadah. Niat itu waktunya di awal ibadah. Allahu Akbar, di situ hatinya niat. Aku sholat fardu zuhur. Begitu juga saat ibu melaksanakan zakat, bayar zakat, niatnya waktu menyerahkan atau waktu memisahkan. Boleh saat menyerahkan kepada mustahik, fakir miskin misalnya, dalam hati, saya niat mengeluarkan zakat saya, zakat fitrah untuk diri saya dan keluarga saya, fardu karena Allah. Boleh dalam hati, boleh juga di jahar, yang penting hatinya ngikut, hatinya juga ikut. Boleh juga dikeraskan, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku dan orang yang wajib aku nafkahi fardu karena Allah Ta'ala. Di awal ibadah, itulah niat. Begitu juga haji dan umroh, waktu ibu mikot, ambil mikot, misalnya mikot
ibu ambil di Bir Ali kalau dari Madinah, atau di Jirona kalau dari Mekah. Itu saat ambil mikot namanya ihram, di situ juga letaknya niat, nawaitul umrata wa ahramtu biha, nawaitul hajja wa ahramtu bihi, di awal ibadah. Jadi letaknya niat, tempat waktunya niat adalah di awal ibadah. Demikian juga ibadah mandi sunnah maupun mandi wajib, niatnya di awal basuhan atau awal guyuran, dan tidak perlu tartib. Sebagaimana kita tahu kalau wudhu wajib tartib, wajib muka dulu, habis muka apa bu? Habis muka apa? Tangan sampai sikut, habis tangan sebagian kepala, rukun-rukunnya aja habis bagian kepala, kaki sampai mata kaki. Niatnya di mana? Saat basuh muka, di awal ibadah, itulah waktunya niat. Demikian juga ketika kita mandi, di awal guyuran kita. Guyuran kita mulai dari mana? Yang kanan dulu misalnya, yang kanan dibasahin, disitulah niat. Aku niat mandi sunnah karena Idul Fitri lillahi ta'ala, dalam hati. Begitu juga kalau basuhan kita pertama kepala misalnya pakai shower atau diguyur pakai ciduk, maka disitulah letak niat. Nawaitul ghusla sunnatan di Idul Fitri, dalam hati menyebutkan saat membasuh pertama, dalam hati menyebutkan aku niat sunnah mandi hari raya Idul Fitri karena Allah. Ini niat, ini sunnah yang pertama. Saat Idul Fitri disunnahkan kita mandi. Jangan pas kumpul sama orang-orang bau, ini kayaknya belum mandi nih dari 17 Ramadan. Idul Fitri dari Nuzul Quran belum mandi-mandi dia nih, jangan. Jadi harus wangi atau harus bersih. Nah ibu-ibu sekalian, mandi Idul Fitri hukumnya sunnah ini sudah mulai masuk waktunya. Boleh kita melaksanakan mandi dan dapat kesunatan saat tengah malam. Jadi udah boleh jam 12. Ini bedanya dengan mandi Jumatan buat laki-laki. Kalau mandi Jumatan buat laki-laki baru masuk waktu setelah subuh. Jadi kalau mandi jam 12 malam Jumat, itu nanti tidak dianggap sebagai mandi sunnah Jumatan. Besok kalau mau dapat sunnah, mandi lagi habis subuh, atau jam 10 atau setengah 11 menjelang ke masjid. Itu bedanya mandi sunnah Jumat dengan sunnah Idul Fitri. Waktunya saja, masuk waktunya beda. Adapun niatnya juga beda. Adapun cara-cara atau ketentuannya sama, harus pakai air, namanya mandi ya pakai air bu, harus pakai air, kemudian harus meratakan badan dengan seluruh air, harus kena semuanya. Jadi harus keramas atau harus dibasahi semua yang kelihatan atau semua yang zahir badan kita, bagian luar itu harus terbasuh air. Ini mandi Idul Fitri mulai masuk waktu sudah boleh mulai dari jam 12. Ini buat siasat kalau anak-anak yang atau di kumpulan misalnya rame nih mandi habis subuh, kayaknya rame dan nih kayaknya antri, mendingan daripada antri mendingan mandi duluan, jam 3 boleh, karena jam 3 udah masuk waktu untuk sholat Idul Fitri, untuk mandi sholat Idul Fitri. Tapi kalau untuk mandi Jumat belum, nanti habis subuh baru mandi Jumat. Lagi pula masih jauh bu, Jumat itu sholat Jumat jam berapa bu? Jam berapa? Iya kira-kira jam 12 dah. Mandinya jam 12 malam, udah asem lagi. Jadi masih jauh, beda sama Idul Fitri. Walaupun mandinya jam 12, kan emang sholatnya jam berapa? Pagi, masih pagi. Jadi masih ya kira-kira bau bioreknya masih ada gitu. Bau sabun-sabunnya masih ada. Ini sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, disunnahkan pada hari raya menggunakan wangian. At-tatayyub itu menggunakan wangi-wangian. Sunnah kita saat hari raya, baik mau ke masjid maupun tidak ke masjid, menggunakan wangi-wangian. Ya pakai apa wangi-wangian? Ibu pakai parfum apa? Minyak tawon. Apa pakai ya wangi-wangian banyak dah itu merek-mereknya. Ya ada yang ini, ada yang misik, kemudian ada
yang za'faron, ada yang hajar aswad, ada malaikat subuh, ada malaikat maut, ada malaikat maut yang wangi. Itu wangi-wangian disunahkan saat hari raya kita menggunakan minyak wangi. Kemudian yang ketiga, saat hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha disunahkan memakai pakaian terbaik, bi ahsani thiyab. Di sini yang disunahkan pakai baju terbaik, pakai baju yang sudah kita siapkan dan kita anggap itu paling bagus. Cari baju yang paling kinclong, nggak harus baru. Ini yang kemudian orang-orang atau bocah-bocah dibeliin baju baru karena baju biasanya udah nggak ada yang bagus-bagus, yang baju yang lainnya buat main layangan, kadang buat main bola udah pada belel-belel banget, dibeliin baju baru kalau bocah ya. Nah kalau nggak pakai baju baru juga nggak apa-apa, yang penting baju yang kita anggap baju yang paling baik buat kita. Ini ahsani thiyab, baju yang paling bagus buat kita, sunnah. Memang itu hukumnya sunnah. Nah beda bang, pangling nih, iya dong lebaran gitu harusnya. Bang nggak pernah ngeliat saya baju ini, ya iyalah ini saya siapin buat lebaran, padahal itu baju lama, cuma memang dia siapkan itu baju yang paling bagus untuk dia. Sunnah memang menggunakan baju yang paling bagus. Kemudian yang berikutnya sunnah juga pada hari raya menghidupkan malam hari raya. Kadang kita sebut dengan malam apa bu? Malam takbir atau malam takbiran. Disunnahkan malam takbiran, malam hari raya ini menghidupkan malam tersebut dengan ibadah sholat, misalnya sholat sunnah. Jadi sholatnya lebihin, jangan cuma isya doang tambah dengan ba'diyah, jangan cuma isya ba'diyah doang tambah lagi dengan sholat hajat, jangan cuma hajat isya ba'diyah doang tambah lagi dengan sholat taubat. Pokoknya menghidupkan malam dengan ibadah. Kemudian menghidupkan malam ini yang paling utama dengan zikir juga boleh. Zikirnya tapi yang paling utama saat malam takbir, zikirnya adalah takbiran. Tidak ada zikir yang lebih utama dibanding itu. Baca Quran Ustaz ngederes, udah selesai. Maksudnya sementara malam takbiran ya takbir. Zikir yang paling utama di malam takbiran ya takbir itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu udah paling utama. Kalau memang waktunya malam takbiran, disunahkan kita menghidupkan malam-malam takbiran atau malam-malam hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, dihidupkan dengan ibadah, sholat atau zikir-zikir. Dan zikir yang paling utama adalah zikir menyebut nama Allah dengan lafaz takbir yang sudah diajarkan oleh Nabi. Itu lafaz takbir itu sudah dari Nabi seperti itu. Jadi nggak bisa diubah-ubah. Walau karihal kafirun, udah sampai situ doang. Jangan ibu tambahin walau karihal apa biasanya? Walau karihal kafirun, aslinya begitu. Walau karihal musyrikun, walau karihal munafikun, nggak usah tambah-tambahin. Nanti bisa banyak jadinya tambahannya. Karena ada kafirun, ada musyrikun, walau karihal munafikun, walau karihal bajingun. Atau bajingun bu? Oh bajingan itu. Ini teman-temannya orang kafir itu. Teman-teman orang kafir, orang munafik itu semuanya. Ya nggak usah, aslinya memang cuma sampai walau karihal kafirun, sampai itu aja. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Udah sampai situ. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa Allahu akbar walillahil hamd. Itu lafaz takbir yang kita kenal. Ini zikir yang paling utama. Afdolnya zikir di malam takbir ya ini, takbir ini. Jangan pakai zikir yang lain atau mengutamakan zikir yang lain. Kalau emang ibu punya wiridan ya boleh wirid. Nanti udah selesai wirid, habis itu takbir lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sambil masak rendang. La ilaha illallah wallahu akbar sambil masak ketupat. Apalagi dodol, masih ada dodol.
sambil sambil ini di dapur pokoknya bertakbir. Disunahkan pada malam hari raya atau pada hari raya ini memperbanyak takbir. Nah, nanti ada waktunya memang ibu-ibu, ada waktu takbir. Waktu takbir itu tidak di sembarang tempat kecuali mulai dari maghrib malam takbiran sampai sholat Idul Fitri dimulai, takbiratul ihram Allahu Akbar sampai imam sholat. Nah, itu boleh di mana aja, maksudnya waktunya boleh kapan aja, jam 12 malam, jam setengah 3, jam setengah 7, jam setengah 8, sambil jalan-jalan kita misalnya naik motor, pokoknya kapan aja boleh. Itu waktunya cuma itu doang yang boleh kapan saja. Itu waktunya mulai dari maghrib sampai sholat Idul Fitri dimulai Allahu Akbar. Tapi begitu sholat Idul Fitri dimulai udah selesai, nah disitu nanti ada waktu-waktu tertentu nggak boleh takbiran lagi, nggak boleh terus pakai speaker takbiran kemana-mana, nggak boleh, udah selesai waktunya. Nah, takbir ini yang disunahkan pada hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha, nanti ada pembahasannya sendiri tentang waktu-waktu takbir. Nah, yang terakhir disunahkan saat hari raya tabkir. Tabkir itu artinya pagi-pagi datang ke masjid, bergegas buru-buru supaya dapat saf yang paling depan atau dapat tempat yang memang paling berkah. Dulu-dulu memperebutkan berkah Allah, makin kita dapat datangnya lebih dulu, maka insya Allah itu berkahnya juga lebih duluan dapat. Itu sunnah bergegas atau berlomba-lomba menuju masjid pada hari raya baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Kecuali imam, Bu. Kecuali siapa? Kecuali imam. Imam itu yang nanti jadi khotib. Imam jadi khotib ini mah tidak disunahkan bergegas entar-entaran aja. Sama juga dalam sholat Jumat. Sholat Jumat itu imam atau khotib tidak disunahkan buru-buru atau tidak disunahkan segera menuju masjid. Entar-entaran aja, imam mah santai, imam santai. Paling yang repot atau yang deg-degan Ustadz Anam, DKM-nya mana nih Ustadz, kagak datang-datang ya. Padahal memang imam itu tidak disunahkan bergegas. Imam itu belakangan datangnya. Nanti begitu sudah masuk waktu, disunahkan memang waktunya ketika sudah masuk duha, ketika matahari sudah naik, baru imam datang, langsung ke pengimaman, gak usah sholat tahiyatul masjid, gak usah sholat sunnah yang lain. Inilah yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah ketika Idul Fitri maupun Idul Adha nggak munculmu, maksudnya nggak langsung muncul, nggak begitu keluar ya dari kamarnya Rasulullah, begitu keluar langsung ke pengimaman, nggak pakai sholat lagi, dah langsung ke pengimaman, langsung sholat Allahu Akbar. Baca apa Bu? Habis Allahu Akbar takbiratul ihram baca apa? Iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi wa ana minal muslimin. Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, subhanallah, Allahu Akbar, sampai berapa kali? 7 kali. Baru Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Begitu. Imam tidak disunahkan bergegas atau segera menuju masjid. Nah, kesunatan yang tadi kita sebutkan ini kesunatan untuk makmum, untuk selain imam. Yang selain imam maka dia bergegaslah ke masjid, hukumnya sunnah. Tapi kalau imam justru sunnahnya belakangan. Sunnahnya imam itu nanti-nantian, karena ada urusan yang lebih penting. Rasulullah lishtigholihi, istilahnya itu dalam kitab, karena ada keperluan lain yang lebih penting untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi imam dan khotib ini memang sunnahnya datangnya itu tidak buru-buru atau tidak segera. Ini kesunatan yang terakhir di sini, kesunatan untuk selain imam. Disunahkan segera, disunahkan bergegas menuju ke masjid untuk melaksanakan Idul Adha, sholat atau sholat Idul Fitri jadi makmum. Kalau imam nggak disunahkan bergegas. Nah, ibu-ibu sekalian, ada perbedaan memang. Kemarin kita sudah bahas
bahwa waktunya Idul Fitri, sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu mulai masuk kapan, Bu? Mulai masuk saat terbit matahari, betul. Itu sudah mulai masuk waktu, udah boleh sholat. Asal matahari sudah terbit, itu udah boleh sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Namun disunnahkan nunggu matahari naik. Waktunya duha, nunggu matahari naik itu ya kira-kira matahari sudah ada 1,5 meter lah kalau kita lihat di ufuk timur, itu udah setinggi itu. Jadi jangan baru banget terbit. Kalau baru banget terbit kan kelihatan tuh matahari. Kalau kita lihat di laut namanya sunrise, atau kita lihat ada di pegunungan tuh kelihatan. Nah, jangan pas waktu baru banget terbit, tapi nanti ketika matahari udah naik kira-kira ukuran 1 tombak atau kira-kira 1,5 meter, nah itu disunnahkan nunggu sampai situ dulu. Ini disunnahkan untuk Idul Fitri maupun Idul Adha. Bahkan untuk Idul Fitri lebih panjang. Kalau bisa nanti-nantian lagi aja, agak dipanjangkan. Kenapa agak dipanjangkan, agak nanti, lebih lama lagi jarak waktunya, untuk memberikan kesempatan orang bayar zakat. Kalau Idul Fitri namanya zakat apa, Bu? Zakat fitrah. Sebab kalau imam udah Allahu Akbar, imam udah naik mimbar, Allahu Akbar udah naik mimbar, imam sudah melakukan khutbahnya, maka zakat zakat fitrah sudah tidak boleh dilakukan. Tutup udah. Yang tadi malam kemana aja, kagak bayar-bayar kata panitianya. Saya mau bayar, itu khotib dah naik mimbar, gak boleh. Nah, dalam Idul Fitri disunnahkan sholatnya agak siangan, untuk kasih kesempatan orang-orang yang belum bayar zakat fitrah, biar dia nganterin ke panitia. Walaupun panitia biasanya udah nerima, malam aja bang, saya begadangin, saya tungguin kagak datang, kata panitianya. Udah anterin sendiri, boleh nganterin sendiri. Misalnya ibu punya tetangga mustahik, tetangga yang berhak, boleh ibu nganterin sendiri sambil niat, ini zakat saya, untuk saya dan untuk keluarga saya, fardu karena Allah Ta'ala, zakat fitrah. Udah kasih orang boleh. Sebab kalau imam sudah khutbah, imam sudah naik mimbar, maka waktu zakat fitrah sudah lewat. Dosa apa enggak, Bu? Enggak zakat fitrah? Dosa. Zakat fitrah itu wajib hukumnya. Bukan, zakat fitrah itu sama kayak sholat 5 waktu, sama kayak puasa Ramadan, hukumnya wajib. Jadi orang yang gak zakat fitrah sampai imam naik mimbar, maka hukumnya dosa. Sholat Idul Fitri agak disiangin, lebih siang. Kenapa? Kasih kesempatan untuk orang-orang yang belum zakat fitrah. Tapi kalau sholat Idul Adha jangan terlalu siang, ya minimal matahari sudah naik jam 7 itu udah mulai. Kenapa harus didahulukan? Karena habis sholat Idul Adha ada kerjaan lain. Apa, Bu? Apa? Menyembelih hewan korban. Motong apa nyembelih, Bu? Nah, Ibu kalau nyembelih di mana? Di leher kalau nyembelih. Kalau motong mah boleh di mana aja. Motong boleh motong kakinya, motong pahanya, motong iganya, tapi kalau nyembelih di mana? Jadi kalau ditanya nyembelih korbannya di mana, Bu? Di leher. Jangan bilang di masjid. Ya, pada masjid pada kotor, kena darah semuanya. Nyembelih hewan korban di leher. Tapi kalau motong boleh di mana aja. Bedanya itu motong sama nyembelih. Kalau motong itu qata'a yaqta'u. Tapi kalau menyembelih dzabaha yadbahu istilahnya dalam bahasa Arab. Disunahkan ketika Idul Adha ini lebih pagi sholatnya, matahari naik, tapi jangan terlalu siang karena ada kerjaan lain. Tapi kalau Idul Fitri disunahkan agak siangan, untuk memberikan kesempatan orang-orang yang belum sempat bayar zakat fitrah. Kasihan dia belum bagiin kepada mustahik atau belum bayar zakat fitrah, dikasih kesempatan. Karena begitu imam naik mimbar udah luput atau udah lewat waktunya zakat fitrah, maka dia terbilang dosa. Sama kayak kita nggak sholat zuhur sementara udah azan asar, lewat itu udah dosa.
Tapi apakah wajib? Sholat tetap wajib. Cuma sholat yang wajib ini namanya sholat qadha. Ini tidak bisa menghapus dosa. Dosa mah tetap dosa. Cuma bisa diampuni dengan taubat. Artinya taubat nggak ngulangin lagi, nyesel dan punya tekad untuk lebih baik itu namanya taubat. Inilah kesunatan-kesunatan saat hari raya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dan mengamalkannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.